Halo para pencinta ikan hias dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Ujifsu Fish. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara merawat telur ikan khususnya telur ikan cana. Tapi perlu diketahui ada dua tipe ikan cana dalam merawat telurnya yaitu non-mouth brooder dan mouth brooder. Kelompok non-mouth brooder berkembang biak dengan cara meletakkan telur-telur yang sudah dibuahi di permukaan air, seperti cana asiatica, cana ornathipinis, cana pulchra, cana marulius, cana argus, cana maculata, cana diplogrema, cana striata, cana lucius, paracana obscura, paracana insignis, dan paracana africana. Sementara itu kelompok mouth brooder akan menyimpan telur yang sudah dibuahi di dalam mulut, di mana setelah menetas cana jantan akan terus menjaga anak-anaknya, seperti cana andrau, cana aurantimaculata, cana bleheri, cana gacua, dan cana limbata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus tipe ikan cana yang non-mouth brooder atau tipe telur yang mengambang di permukaan air. Berhubung cana non-mouth brooder yang bertelur di sini hanya cana asiatica, maka saya akan membahas gimana sih cara memaksimalkan telur asiatica supaya tingkat penetasannya tinggi dan tidak banyak yang berjamur. Ada tiga cara dalam merawat telur ikan cana asiatica yaitu dengan sistem angkat telur, angkat indukan, atau membiarkan telur supaya dirawat indukannya. Cara pertama yaitu angkat telur. Dalam sistem angkat telur tentu saja kita perlu mempersiapkan wadah atau akuarium kosong dan mengisi air bersih yang sudah diendapkan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 hari. Dengan catatan air harus bebas dari kutu jet yang dapat merusak telur. Setelah itu lalu memasukkan garam ikan dan cairan akriflavin. Tapi cara ini cukup merepotkan karena kita harus rajin memisahkan telur yang gagal dibuahi satu persatu supaya tidak tercampur dengan telur yang sehat. Dalam cara ini tingkat menetas telur mungkin hanya di angka 30-50%, karena tergantung dari kualitas air. Cara kedua yaitu angkat indukan. Dalam sistem angkat indukan perlu kehati-hatian supaya telur gak ikut terbawa dan indukan jangan sampai stres dalam proses pengangkatan. Sama dengan proses angkat telur kita juga harus rajin memisahkan telur yang gagal dibuahi karena kalau tidak langsung dipisahkan telur akan busuk dan berjamur terus bisa menular ke telur yang sehat. Tapi dalam proses ini cukup gampang dan simpel soalnya tak perlu menambahkan garam ikan maupun cairan akriflavin ke dalam air. Namun cara ini juga memiliki kekurangan yaitu adanya kutu jet yang berada di dalam airnya. Dan itu sulit untuk dipisahkan. Hampir sama dengan cara pertama, cara ini memiliki tingkat menetas telur antara 30-50%. Cara ketiga yaitu membiarkan indukan yang merawat telur. Tapi dengan catatan hanya indukan jantanlah yang merawat telurnya, karena indukan betina cenderung ingin memakan telurnya sendiri bila dibiarkan. Cara ini juga cukup efektif untuk tingkat penetasan yang tinggi tapi tergantung indukan jantan pula, karena karakter ikan berbeda-beda. Cara ini juga akan efektif bila indukan sudah mapan dan cukup umur atau pernah berkembang biak sebelumnya. Tapi kalau indukan jantan baru pertama kali merawat telur atau umurnya masih muda, dia akan sering memasuk dan mengeluarkan telur lewat mulutnya dan itu akan menyebabkan telur menjadi rusak dan tak mungkin menetas. Tapi bila indukan jantan yang sudah mapan dan sudah pernah merawat telur sebelumnya, cara ini sangat efektif untuk tingkat penetasan yang tinggi. Contohnya dengan cara ini telur ikan cana asiatica saya tingkat penetasannya bisa sampai 50-80%. Nah, begitulah sedikit tips dan cara merawat telur ikan cana dari saya. Semoga bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel Ujifsu Fish.